ikhlas dalam beramal. Jadi kalau sudah ikhlas itu Pak, walaupun bapak-bapak tidak kesampaian, tapi dapat pahalanya. Bapak, kemarin kita bahas ada orang yang mau sedekah di masjid, tapi naruh uangnya di bawah sejadah, di bawah tempat orang sholat. Yang nemu anaknya, dibawa pulang sama anaknya. Pak, saya dapat uang ini. Di mana? Oh, bukan kamu maksud saya, orang lain. Enggak, orang saya nemu kok gitu. Kata Rasulullah, bagimu apa yang kamu niatkan dan bagimu apa yang kamu dapatkan. Jadi tentang taubat, beberapa ulama menyebutkan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib pada setiap dosa, besar kecil. Kalau kecil aja disuruh taubat, apalagi yang besar. Termasuk perkara yang diperintahkan untuk menyegerakan. Jadi bersegera untuk taubat. Ada beberapa ulama menyebutkan ada beberapa hal yang harus dipercepat. Yang pertama taubat. Jadi jangan tunggu nanti, harus taubat. Kadang-kadang kita ini kayak tadi saya ngobrol-ngobrol sekilas sama bapak-bapak di luar itu yang ceritanya hari ini banyak orang meninggal. Oh, berarti harus siap-siap Pak. Mau siap gimana, belum punya apa-apa. Ya justru itu harus siap-siap. Karena meninggal itu nggak nunggu kita lagi sholat. Kalau sudah wayai, kalau kata orang wayai itu ya, kalau sudah waktunya itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa mundur sesaat, juga tidak bisa maju sesaat kalau sudah jatuh masanya, temponya. Jadi taubat itu termasuk yang harus disegerakan. Yang kedua, bayar hutang. Bayar hutang itu termasuk yang harus disegerakan. Jangan nanti-nanti, apalagi kalau memang tidak punya niat bayar hutang. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang sengaja pinjam dan tidak punya niatan untuk bayar hutang, jangan harap dia bisa mencium bau surga. Jadi kalau nyiumnya aja nggak bisa, apalagi masuknya. Kadang-kadang ada mobil bagus, kita nggak masuk, tapi begitu dia buka pintu, kita sudah nyium aroma AC, aroma wangi-wangian di dalam mobil itu udah, waduh nikmat banget gitu ya. Jadi sudah merasakan mencium aroma mobil itu udah nikmat. Apalagi nanti kalau dapat kesempatan menaiki kendaraan. Nah sama dengan surga juga begitu. Haram surga itu dimasuki oleh orang-orang yang berhutang. Makanya bapak-bapak kalau dulu orang mau nyolatin jenazah itu ditanya dulu, ini punya hutang nggak? Punya hutang nggak nih? Punya. Kalau punya saya nggak nyolatin. Tapi bapak-bapak menyolatin silakan, tapi saya nggak menyolatin begitu. Rasul meninggalkan orang yang masih punya hutang sampai ada menjaminnya, Rasulullah saya yang akan melunasi hutangnya, kata seorang sahabat. Ya. Berlalu beberapa hari, gak lama sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah hutangnya baru tadi saya lunasi. Kemudian Rasulullah mengatakan, api dalam riwayatnya ya, Al-Qamaqala Al-Salam, api yang di punggungnya itu sudah padam. Artinya selama hutang itu belum dilunasi, maka punggungnya tetap terbakar. Makanya bapak-bapak, kita cek nih, kalau orang tua kita punya hutang, segera lunasi. Kalau kita ragu-ragu, maka bapak-bapak sedekah atas nama hutang orang tua kita. Kalau nanti suatu saat ada orang datang menanyakan hutang, ya kalau bapak sanggup bayar, kalau enggak minta keredoan.
hutang ya. Yang kedua, ibadah itu kan disegerakan, jangan tunggu nanti, karena setiap waktu itu punya nilai. Salat Isya itu kalau ditunda waktunya rasanya sudah beda. Bapak salat Isya nih jam 7.15, sekarang jam 7 berapa? 15 ya? Hah? 7.09. Nanti Bapak nanti aja lah, ditunda nanti aja lah, jam 8 gitu. Apalagi kalau sendirian, nanti aja lah jam 9 gitu. Terus itu nanti, itu semakin ditunda semakin malas rasanya beda. Makanya sholat ibadah itu termasuk yang harus disegerakan. Kemudian apa lagi? Ya, seperti sekarang suasana ibadah haji ini, termasuk bapak-bapak harus disegerakan. Kalau panen cepat daftar, gitu ya. Cepat daftar, walaupun sedikit. Bahkan disebutkan, walaupun kita nggak mampu, tetap harus punya niat untuk beribadah haji. Jadi kalau ada orang tidak punya niatan sama sekali untuk melaksanakan haji, disebutkan yamutu mautata jahiliyah, matinya seperti matinya orang jahiliyah, gitu ya. Yang wajib sekali, yang dua sunnah, yang tiga saya takut malah makruh. Kecuali bapak petugas, karena ada orang berhaji berkali-kali itu, karena dia berkali-kali itu menghalangi orang untuk ibadah haji. Kecuali kalau umrah kan bisa kapan aja. Kalau haji kan waktunya nggak bisa digeser, Pak. Aduh Ustaz, haji kenapa harus di bulan Zulhijjah? Kenapa nggak dibikin bulan Muharram aja gitu? Agak sepi, tiketnya semakin murah gitu kan. Kalau hajinya pas lagi musim-musim rame-rame itu ya nanti takutnya nanti terlantar gitu. Gimana kalau hajinya di bulan apa lagi? Bulan Rajab gitu ya. Itu ya bapak-bapak. Jadi kalau taubat itu termasuk yang dipercepat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegera kalian kepada pengampunan Tuhan. Kemudian disebutkan fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala wa bainallah ta'ala la tata'alluqu bihaqqi adam. Jadi kalau dia kemaksiatan yang harus kita taubat itu terpaut dengan hubungan kepada anak-anak Adam, kepada manusia, maka berlaku padanya mohon maaf balik. Jika maksiat ini hanya hubungan kita kepada Allah, ya, bukan masalah anak Adam, maka dia 3 hal harus dilakukan. Yang pertama, an yakhla anil maksiat, maka dia harus meninggalkan maksiat seperti dia melepas pakaian. Jadi harus melepas pakaian, melepaskan maksiat, meninggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Karena kalau nggak ditinggalkan, nanti dia seperti orang tobat sambel. Pedes ampun, pedes bener ini. Tapi besok dia cari-cari, mana sambel ini. Kalau ungkapannya teman-temannya Pak Darno itu, kayak ditabok Cina nggak ngelawan itu. Ada Pak Darno ya? Udah lama nggak kelihatan. Orang baru ya. Makanya duduknya di belakang nih, masih malu-malu. Jadi harus melepaskan diri dari perkara yang namanya maksiat. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal atas perilakunya, menyesal atas perbuatannya. Jadi
Yang pertama meninggalkan, yang kedua dia nyesel. Kalau ada orang berbuat dosa kemudian tidak menyesal, bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang diceritain, wah itu Pak, itu malah jadi dosa besar. Semua dosa bisa diampuni kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat malam hari, nggak ada yang lihat, kemudian pagi hari dia cerita-cerita, semalam saya lakukan ini dan ini. Jadi malam hari mungkin sudah ditutup sama Allah, cukup yang tahu hanya Allah aja. Gitu. Kalau dia tobat, enggak, mungkin dia sudah tobat, sudah lama, malah diungkit-ungkit lagi, itu jadi dosa lagi Pak. Dia bertekad tidak mendatanginya kembali selamanya. Nah itu Pak, bukan kayak tobat orang makan sambal tadi, ampun putusnya gitu, kapok saya, besok masih nanti Pak Haji makan mana gorengan gak ada cabai ini. Nah, gitu. Jadi bapak-bapak, kalau berhubungan dengan Allah ya kita pertama meninggalkan seperti melepas kita pakaian, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji untuk tidak mendatanginya lagi atau mengulanginya lagi. Ini kalau berkait antara hubungan dia kepada Allah. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya tobat itu banyak Pak. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, kalian semuanya, atau dari segala perbuatan dosa, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang tobat malah beruntung Pak, terselamatkan ya. Orang tobat itu jadi orang yang beruntung. Kemudian disebutkan dalam surat Hud, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Akhirnya 3 orang tadi namuin Syekh Al-Basri, Hasan Al-Basri, ya Syekh, mungkin saya ini, ya mohon maaf Syekh, mungkin saya ini salah kasih obat kepada kalian, salah kasih amal. Maksud kita punya masalah beda-beda, ternyata solusinya sama. Kata Syekh itu, coba Anda baca surat Nuh ayat 9, 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Gitu ya. Jadi minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu Maha Pengampun. Kemudian nanti Tuhan akan menurunkan hujan yang deras, yang dengan hujan itu Allah akan berikan kepada kalian anak dan harta yang banyak, dan menumbuhkan padanya taman-taman. Oh, ternyata selama ini, mohon maaf, kadang-kadang kita melupakan hal-hal itu. Kalau dagang gak untung berarti oh jangan-jangan teman kita ini main apa gitu kan. Kok dia laku kita gak laku gitu. Kalau tanaman gak untung mungkin kita pupuk, kurang pupuk, padahal belum tentu Pak. Ketika kita taubat kepada Allah, bahkan Allah menyebutkan Allah itu menerima taubat kita sebesar apapun maksiat yang kita lakukan. Selama kita masih minta ampun kepada Allah, Allah la taballahu alaikum, Allah akan menerima taubat kita. Tapi tadi syaratnya, kalau kita hubungan dengan Allah, syaratnya ya kita meninggalkan maksiat gitu ya, kita menyesal berbuat maksiat gitu ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Berjanji nggak akan ulang-ulang lagi. Itu namanya tobat nasuha. Kalau masih balik lagi, berarti harus membutuhkan tobat yang baru. Dan nggak boleh main-main Pak tobat itu.
balik lagi, nanti masuk Islam, pindah kafir lagi, masuk Islam lagi, pindah kafir lagi gitu. Ini kalau hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya manusia, kalau dia pernah dipukul, maka dia harus minta pukul balik. Kalau dia pernah dihina, minta maaf. Gitu. Minta keridoannya. Kalau kita pernah ambil barangnya, harus dikembalikan. Yang dikembalikan bukan yang diambil, beserta keuntungannya. Ini kadang-kadang bapak punya motor, diambil orang motornya itu. Kemudian motornya untuk ojek. Dari ojek kan dapat dapat kendaraan, bisa beli motor lagi, punya sebidang tanah. Masa kita cuma balikin lagi, Pak, saya taubat, saya balik lagi, Pak. Udah jebol-jebol motornya itu. Jadi segala yang dihasilkan dibalikin juga. Jadi nggak cukup dengan modalnya aja. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 maratan. Rawal Bukhari. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya saya itu memohon ampun kepada Allah serta bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah ya. Walaupun nanti dalam ilmu tauhid, istighfarnya Rasulullah dengan istighfarnya kita beda. Kalau Rasulullah itu istighfar, artinya Rasulullah itu memohon perlindungan karena Rasulullah tidak berbuat dosa. Kalau yang tidak berbuat dosa aja masih minta perlindungan, minta ampun kepada Allah, apalagi yang tiap hari kita dosa. Bangun tidur nggak dapat kopi marah gitu. Makan keasinan dikit marah. Baju garis gosokannya ada 3 gitu. Kok ada 3 ini gitu. Celana kan ada garisnya garis itu. Ini ada 4. Kayak mana ini? Itu marah gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kita tahan-tahan aja, Pak. Ditahan-tahan. Nggak semuanya harus jadi sebab kemarahan itu. Jadi Rasulullah aja disebutkan dalam satu riwayat itu 70 kali istighfar, apalagi kita. Makanya bapak-bapak, istighfar yang terbaik itu adalah istighfar menjelang tidur dan istighfar menjelang subuh. Menjelang subuh itulah amalan yang paling bagus, itu adalah istighfar. Jadi ya baca Quran, baca sholat malam, witir, nanti ada sempat waktu dikit baca Quran. Selebihnya kalau sudah mau kira-kira seperempat jam atau setengah jam sebelum subuh itu istighfar yang banyak. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mohonkan ampun padanya. Fa inni, sesungguhnya saya bertobat kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Jadi dalam riwayat ada yang 70, ada yang 100. Berarti minimal 70, paling banyak 100. Ada yang mengatakan enggak harus 100, semakin banyak semakin banyak gitu. Nah kita kayak mana nih? Makanya bapak-bapak, nanti malam kita coba-coba nih Pak, karena ilmu itu harus diamalkan. Karena kalau nggak diamalkan nggak ada manfaat dari ilmu. Hanya cuma tahu aja, saya tahu itu, tapi nggak diamalkan. Nanti kayak iblis. Tapi Allah sangat menanti orang-orang untuk berbuat untuk bertobat. Sehingga apa? Walaupun dia maksiat tetap dikasih aja sama Allah.
Apa? Nggak dikurang-kurangin Pak. Orang soleh dikasih, yang kafir dikasih, yang ahli maksiat dikasih. Sampai nanti kapan orang itu mau kembali? Ada orang berteduh ketika dia musafir, kemudian ngikat ontanya, dia tidur. Begitu bangun, ontanya nggak ada Pak. Wah, langsung pening orang itu, cari keliling, nggak ketemu-temu. Gitu. Akhirnya dia melakukan amal-amal, sholat gitu. Nggak lama, begitu dia sudah putus asa, karena perjalanannya panjang. Binatang yang kuat perjalanan panjang itu hanya onta. Onta itu kalau udah minum sekali Pak, bisa 10 hari nggak minum dia. Nahan kuatnya itu. Kalau kita kan mau minum terus. Jadi kalau Bapak mau ngirit jadi onta, nggak perlu pertama sama itu. Nggak, begitu dia putus asa Pak, sholat ketemu ontanya itu, senangnya luar biasa Pak. Saking senangnya itu salah ngomong Pak. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Engkau hambaku, saya Tuhanmu gitu. Saking senang itu ngomong itu Pak salah. Tapi sama Allah nggak dipermasalahkan karena kesalahan. Artinya apa? Kalau ada orang senang sekali, hampir mati, hampir putus asa gitu ya. Karena kalau ontanya pergi bener, dia nggak bisa jalan di padang pasir, sangat panas dan lain sebagainya. Begitu ketemu Pak, waktu putus asa itu senangnya luar biasa. Dan Allah ketika berjumpa dengan hambanya yang bertobat itu lebih senang lagi daripada orang yang berjumpa dengan ontanya. Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita kan tidak harus ada yang pakai tangan aja gitu. Kalau orang tua pakai tangan, begitu diajak salaman, berapa tadi? Gitu. Ada yang pakai tasbih, ada yang pakai yang apa? Ya terserah. Yang penting dia istighfar. Gitu. Jangan nyala-nyala itu pakai tasbih bid'ah. Kalau itu bid'ah bener Pak, di Arab itu nggak boleh jualan. Sampai Masjidil Haram itu, sampai Madinah itu banyak jual tasbih. Iya. Itu kan sarana aja. Yang penting Anda istighfar. Jangan sampai gara-gara nggak bawa tasbih nggak istighfar. Ya tasbih istighfar aja. Minta maaf sama kita punya salah sama manusia itu sudah meninggal. Mau minta maafnya gimana? Ya, Bapak silaturahim dengan keluarganya, dengan ahli warisnya. Kemudian dia bawa apalah gitu ya, ungkapan minta maaf. Kemudian sodako dengan atas nama orang yang kita pernah. Kalau ada hubungan keuangan ya dibalikin, dilebihin lah, jangan ngepres, karena uang dulu sama uang sekarang beda. 1 juta dulu sama 1 juta sekarang angkanya sama tapi nilainya beda. Sholatnya sah tapi makruh. Kenapa? Karena dia mendahului imam. Sholatnya sah, nggak batal, tapi makruh. Makanya bapak-bapak jangan sampai kita punya niat menyertai atau barengin atau mendahului imam. Jadi ditunggulah. Tapi juga nggak boleh lelet. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ada yang sampai kalau dia ketinggalannya sampai 3 gerakan itu langsung batal Pak rakaatnya itu. Contoh, dia masih baca Allahu Akbar, imamnya sudah turun, dia masih baca, imamnya bangun lagi Allahu Akbar, dia baru mau turun, itu bisa batal itu. Makanya
Kalau sudah diajak imam cepat bergerak. Gitu. Tinggal nanti pilihan terakhir, begitu imamnya tasawuf akhir, ternyata imamnya salam, Bapak ada kemungkinan ikut salam bareng dia atau menyelesaikan bacaan Bapak, atau nunggu salamnya imam yang kedua, atau nunggu bacaan Bapak. Salam itu yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau Bapak waktu salam nih, Bapak kebelet kentut nih, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, Bapak sudah sah sholatnya. Itu ya. Jadi bapak-bapak jangan sekali-kali mendahulukan. Kemudian jadi imam juga begitu. Kalau salahnya satu atau dua orang masih mungkin lah. Tapi kalau banyak yang salah gerakan gara-gara kita, berarti yang bermasalah kita. Makanya kalau jangan panjang-panjang, Allahu Akbar, dan panjang-panjang. Nah kalau kita sudah tahu kebiasaan imam panjang tapi gerakannya pendek, maka kita tunggu sampai akbar. Jadi dari sujud nih Pak, orang pada tegak. Iya, ada yang masih sempat gini-gini Pak, gitu. Dan biasanya yang salah itu bukan di sini, yang di ujung-ujung ini, karena nggak lihat imam. Nah, gitu. Makanya jadi imam juga jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.